Di tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat memperluas wilayah dakwah. Beliau menulis 8 surat kepada para penguasa Arab dan Ajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat untuk menyeru mereka kepada Islam. Di antara orang yang mendapat surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Tidak mengherankan, karena Sumamah adalah pembesar Arab di zaman jahiliyah, pemuka Bani Hanifah yang terpandang, dan penguasa Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Sumamah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap angkuh dan melecehkan. Dia menutup kedua telinganya rapat-rapat, agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Ia bertekad mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menggubur dakwahnya. Ia terus mencari jalan untuk itu, hingga ia merasa usahanya hanya sia-sia belaka. Namun kemudian, Sumamah mengincar para sahabat. Dia berhasil menangkap beberapa orang sahabat Nabi dan menghabisi mereka secara brutal. Atas dasar itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar ia ditangkap segera dan mengumumkannya di hadapan kaum muslimin. Tidak lama setelah pengumuman itu, Sumamah memang berencana untuk menunaikan ibadah umroh ala jahiliyah. Maka di waktu yang sudah ditentukan, ia pun berangkat menuju Mekah. Perjalanan dari Yamamah menuju Mekah secara tidak langsung akan melewati Madinah. Saat itulah Sumamah secara tidak sengaja kepergok sekumpulan orang-orang Muslim yang diutus untuk melakukan pengintaian di ujung-ujung kota Madinah. Orang-orang ini menawannya, namun mereka tidak mengenal siapa Sumamah. Mereka pun membawa Sumamah kembali ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat perkara tawanan ini, dan menetapkan keputusan padanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid, beliau melihat Sumamah terikat pada sebuah tiangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya pada salah seorang penjaga, apakah mereka mengetahui tawanan yang telah mereka tangkap. Penjaga itu menjawab, mereka tidak mengenal siapa orang yang mereka tahan. Beliau kemudian berkata, itulah orang yang bernama Sumamah bin Utsal al-Hanafi dari Bani Hanifah. Perlakukanlah dia dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang ke rumah dan menyediakan makanan yang dimiliki untuk dihidangkan kepada Sumamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan, agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Sumamah. Semua itu dilakukan kepada Sumamah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dan berbicara langsung dengannya. Setelah Sumamah menyantap makanan yang disediakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun menemuinya. Beliau bertanya kepadanya, apa yang engkau miliki wahai Sumamah? Sumamah menjawab, aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika engkau membunuh, maka engkau membunuh pemilik darah, orangku pasti menuntut balas atas kematianku. Namun jika engkau memberi maaf, maka engkau memberi maaf kepada orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau menginginkan harta, maka katakanlah, niscaya akan kami berikan apa yang engkau inginkan. Mendengar jawaban demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya. Makanan dan minuman selalu disuguhkan kepadanya, susu unta tetap diperah untuknya. Setelah 2 hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sumamah lagi, kemudian beliau bertanya, apa yang engkau miliki, wahai Sumamah? Sumamah menjawab, aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika engkau memberi maaf, maka engkau memberi maaf kepada orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau membunuh, maka engkau membunuh pemilik darah, orangku akan menuntut balas atas kematianku. Jika engkau menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau inginkan. Mendengar jawaban yang sama dari Sumamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terdiam, kemudian meninggalkannya. Di hari berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi, beliau bertanya masih dengan pertanyaan yang sama. Apa yang engkau miliki wahai Sumamah?
Ia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika engkau memberi maaf, maka engkau memberi maaf kepada orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau membunuh, maka engkau membunuh pemilik darah. Orangku akan menuntut balas atas kematianku. Jika engkau menginginkan harta, maka mintalah, niscaya kami akan memberi seberapapun yang engkau inginkan." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat dan bersabda, "Lepaskan dia." Maka para sahabat pun membuka ikatan Sumamah dan melepaskannya. Begitu ikatannya terlepas, Sumamah pun berdiri dan berjalan meninggalkan masjid. Dia berjalan sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Al-Baqi, di mana terdapat sebuah mata air. Sumamah berhenti di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik, kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang-orang kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah, dan aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Sebagian dari orang-orang itu kemudian mengantarkan Sumamah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci, melebihi wajahmu, namun sekarang wajahmu, menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci, melebihi agamamu, namun saat ini agamamu, menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci, melebihi negerimu, namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Sekarang apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu wahai Sumamah, karena Islam menghapus semua dosa perbuatan jahiliyah yang pernah engkau lakukan sebelumnya." Maka wajah Sumamah berbinar, dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan sesuatu pada orang-orang musyrikin, yang jauh lebih berat, daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku, demi membelamu dan membela agamamu." Kemudian Sumamah berkata, "Ya Rasulullah, aku berencana melaksanakan umroh, sebelum kemudian orang-orangmu menangkapku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Teruskan perjalanan menuju Mekah, laksanakan umrohmu dengan sebaik-baiknya, namun atas syariat Allah dan Rasul-Nya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manasik umroh kepadanya. Sumamah pun melanjutkan perjalanannya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di Mekah, dan dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ia adalah muslim pertama di muka bumi, yang masuk Mekah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah, maka mereka hamburan keluar, penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya, yang telah mengganggu mereka. Manakala orang-orang datang kepada Sumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya, sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya, namun para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celaka kalian, apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Sumamah bin Utsal, penguasa Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita, akibatnya kita akan mati kelaparan." Sumamah mengatakan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini, setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun, atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad."
Sumamah bin Utsal melaksanakan umroh di hadapan orang-orang Quraisy, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyembelih, membayar dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan mereka agar menahan gandum, tidak dikirim kepada orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Mekah. Hal yang ditetapkan oleh Sumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka. Sedikit demi sedikit, harga makanan mulai melambung. Kelaparan menyebar di kalangan masyarakat. Kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu mereka menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa engkau penyambung tali silaturahim, dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun sekarang engkau telah memutuskan rahim-rahim kami, engkau membunuh bapak-bapak kami dengan pedang, dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan." Sumamah bin Utsal telah memutus pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika engkau berkenan untuk menulis kepadanya, agar dia mengirim apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis kepada Sumamah, agar mengirimkan kembali gandum kepada orang Quraisy, maka dia pun melakukannya. Sumamah bin Utsal selama hidupnya, tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah, mengaku sebagai nabi, menyeru mereka agar beriman kepadanya. Sumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, ia adalah kesengsaraan yang Allah tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi siapa yang tidak mengambilnya." Kemudian dia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa, dan menerima taubat, lagi keras hukumannya yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Hanya keadanyalah semua makhluk kembali. Quran Surah Ghafir ayat 2-3. Kemudian Sumamah bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya, berperang melawan orang-orang murtad, demi menegakkan jihad di jalan Allah, dan meninggikan kalimatnya di muka bumi.